Peredaran makanan berbahaya seperti kolang-kaling dengan campuran pemutih pakaian dan pewarna tekstil tentu saja meresahkan masyarakat. Apalagi dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan sangatlah berbahaya. Itu bisa menyebabkan salah satunya terjadinya mual, muntah, bahkan sampai diare. Seperti itu. Itu kalau misalnya ada dampak dari jangka pendeknya. Ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kita konsumsi dalam waktu yang lama, salah satunya adalah adanya perforasi esofagus namanya. Jadi perforasi esofagus itu adalah kondisi ketika kerongkongan kita itu ada bolongan, gitu, karena sering terpapar dari zat karsinogenik. Kami pun mengikuti aktivitas Koko berjualan manisan kolang-kaling yang sudah tercampur bahan kimia. Biasanya Koko memilih area permukiman warga, kawasan sekolah, dan juga tempat wisata untuk menjajakan dagangannya. Tanpa canggung, Koko melayani setiap pembeli, walau ia sadar kolang-kalingnya mengandung zat pemutih dan pewarna pakaian. Nyatanya ancaman kesehatan pun mengintai pembeli kolang-kaling Koko. Di antaranya iritasi pada saluran pencernaan, kerusakan hati, ginjal, dan juga memicu kanker. Bahkan bisa menyebabkan juga sampai dengan kematian ketika dikonsumsi secara jangka waktu yang lama. Tak jarang Koko jumpai pembeli yang curiga, namun 1000 alasan dia gunakan agar pembeli percaya dan kolang-kalingnya bisa terjual. Pernah ada sih, cuman ya bilang sama saya ini kolang-kalingnya baru dipetik, jadi begini rasanya agak pahit-pahit lah gitu. Soalnya kan mengandung sagu ya, aci. Ya kalau baru saya alasannya begitu. Agar Anda tidak tertipu dengan manisan kolang-kaling yang mengandung pemutih dan pewarna pakaian, sebaiknya teliti sebelum membeli dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Ciri-ciri kolang-kaling yang sudah tercampur zat kimia diantaranya tidak berbau asam dan beraroma tidak sedap, memiliki warna yang tidak alami, serta lebih kenyal atau alot. Kalau menggunakan pewarna yang tekstil yang dilarang, itu makanannya itu akan berwarna lebih terang gitu, lebih mencolok, karena dia memang mengandung senyawa untuk kayak kita beli pakaian itu kan tekstil harus berwarna yang lebih mencolok. Sementara itu kolang-kaling tanpa zat kimia memiliki warna tidak terlalu pekat dan cenderung transparan. Kolang-kaling alami juga lebih berlendir serta berbau asam. Tak hanya pedagang nakal manisan kolang-kaling, penelusuran tim iNewsFile di lapangan juga menemukan adanya oknum pedagang cincau curang. Sebut saja namanya Cece. Demi raup keuntungan lebih, secara terang-terangan Cece mengaku menggunakan bahan campuran dari bedak keong atau bedak wajah. Daun cincau yang digunakan Cece merupakan jenis perdu atau Melastoma polyantium. Daun tersebut tidak sulit ditemukan karena tumbuh liar di udara lembab dan teduh. Di kebun ini, tangan Cece dengan cekatan mengambil daun cincau dari pohon lalu dimasukkannya ke karung. Selesai mengambil daun cincau, Cece langsung pulang dan bersiap untuk meracik beragam bahan yang sudah dibelinya. Tak ada masyarakat yang curiga kalau cincau buatan Cece mengandung bedak keong. Padahal zat kimia yang terkandung di bedak keong sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dampaknya pun mulai dari sakit perut, diare, hingga kanker usus. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Pembuatan cincau pun berlangsung. Dengan telaten, Cece meracik cincau dengan bahan-bahan yang sudah dibeli sebelumnya. Kali ini Cece membuat 10 liter cincau saja. Daun cincau yang telah direndam air panas dikucek hingga layu. Kemudian daun tersebut dipindahkan ke air dingin yang sudah disiapkan di wadah lain. Itu air apa, mentah? Air mentah. Oh, kenapa nggak pakai air matang, Pak? Kalau pakai air matang jadi lama ngedinginannya. Oh, Ngedingin lama. berarti yang makan cincau ini pakai air mentah ini, Pak? Jangan air mentah. Yang dijual akhirnya itu air matang apa air mentah? Air mentah dan air keran. Yang bikin ngejadiin Yang ngejadiin cincau itu. air mentah. Kalau air matang lama, mesti kita harus sebulan gede. Didinginin dulu. Nungguin dingin lama.
Jadinya kita siang, panas Pak, nungguin dingin. Selanjutnya di wadah besar yang berisi air mentah ini, Cece mengucek lagi daun cincau hingga mengeluarkan saripati selama 30 menit. Terkadang jika tidak mendapatkan bedak keong, Cece menggantinya dengan batu karang. Segala cara ia lakukan demi mendapatkan keuntungan besar. Selain pakai bedak, biasanya Bapak bikin pakai apa lagi, Pak? Oke, itu karang, Karang, batu karang. batu karang yang tadi itu, Oh, itu berarti kalau bedaknya habis, pakai batu karang. itu karang. Dengan menggunakan jaring, Cece menyaring saripati daun cincau yang sudah dikuceknya agar terpisah dari buih hasil olahan daun cincau. Selanjutnya senjata andalan Cece pun dimasukkan. Bedak keong diaduk hingga merata. Ini bedak buat muka sebenarnya. Buat nenek-nenek. Ini Pak. Ada setengah jam nggak ya? Sebentar paling. Benar, Bentar lagi keras nih. kenceng, Oh iya. kenceng tuh. Oh iya, udah kenceng. Oh, cepet banget ya. Kalau nggak pakai bedak masih cair aja. Hah? Ini terus begini, Ngebuih. dalamnya lembek kayak bubur. Oh, dalamnya lembek kayak Iya, bubur. atasnya yang keras. Usai membuat cincau, tak lupa Cece juga menyiapkan gula untuk pemanis es cincaunya. Tak lupa Cece juga memasukkan pewarna pakaian untuk sirupnya agar menarik pembeli. Dengan gerobak dorong inilah Cece biasa keliling kampung menjajakan cincau kepada anak sekolah dan warga masyarakat sekitar. Lalu kepada siapa sajakah Cece menjajakan es cincau bedak keongnya? Selanjutnya hanya di iNewsFile. Lebih parahnya lagi bisa menyebabkan sampai kanker, terutama di saluran pencernaan gitu, karena kan di prosesnya di pencernaan seperti misalnya kanker pada usus ataupun pada kolon.